Baiklah, saya akan lanjutkan kuliah kita di siang hari ini. Saya akan masuk di pokok bahasan berikutnya adalah tentang filsafat berpikir. Ya. Jadi berpikir itu ada filsafatnya. Balik logika itu adalah filsafat berpikir. Ya, filsafat berpikir itu adalah yang dimaksud adalah logika. Ya. Kalau kita kembali ke pokok bahasan kita sebelumnya tentang positivisme, di sana akan terlihat saudara bahwa sains atau ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah itu bercirikan logik, empirical, dan observable, dan measurable. Ya. Dapat dinalar, ada bukti empiris yang bisa diamati dan bisa diukur. Itu adalah sains menurut sains itu menolak segala sesuatu di luar fakta empirik, hanya rasional saja, apalagi fiktif dan imajinatif. Sehingga positivisme ini mengatakan bahwa menerima sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indera memiliki hubungan logika yang itulah ya. Jadi dalam positivisme itu
Ya, sains itu harus didukung oleh satu logika. Nah, saudara, logika itu apa? Logika itu adalah ilmu, ya, seperti biologi, ilmu, matematika itu ilmu. Logika, logik itu juga ilmu. Ilmu tentang apa? Logika itu adalah ilmu tentang metode untuk berpikir secara benar. Logika itu adalah ilmu tentang prinsip berpikir guna menghindarkan kesalahan dalam berpikir. Logika itu adalah ilmu tentang cara menggerakkan pikiran kepada jalan yang benar. Logika itu adalah ilmu tentang hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Jadi dalam konteks ini maka logika itu terkait langsung dengan masalah berpikir. Nah, kemudian berpikir yang bagaimana? Berpikir yang menggunakan nalar, ya, atau yang disebut dengan penalaran. Ya, itu adalah apa yang disebut dengan logika. Nah, logika sebagai ilmu itu sifatnya adalah a priori. Ya. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris, tetapi kebenaran diuji secara akal atau rasionalitas. Jadi logika ini adalah satu ilmu yang sebenarnya sebagai implementasi dari paham rasionalisme. Kan kita mengenal ada rasionalisme, ada empirisme. Ya, logika itu adalah diuji secara rasional. Lalu sebagai ilmu, objek materialnya apa? Objek materialnya adalah berpikir. Pikiran, cara berpikir, penalaran itu adalah objek materialnya. Lalu objek formanya apa? Ya, metode itu adalah logika. Tentu aksiologinya adalah semua produk yang dihasilkan oleh proses berpikir itu adalah sebagai produk dari ilmu sebagai logika sebagai ilmu. Ya, aksiologinya. Ya. Itu adalah produknya ya bentuk ya pemikiran-pemikiran yang disampaikan secara lisan, secara tulisan, isyarat, dan lain sebagainya. Jadi dalam tulis tesis, saudara, itu adalah dari produk dari logika. Ya. Semua saudara tulis secara logik, gitu, ya, dan itu, ya itu. Ini adalah logika sebagai ilmu. Nah, apa peranan logika? Ya, jadi logika ini, ya tentu sekali lagi ini berkaitan dengan pikiran, ya, berkaitan dengan masalah pikiran. Nah, pikiran itu apa? Pikiran itu adalah ingatan, angan-angan, kata hati, pertimbangan, perkiraan, sangkaan yang ada dalam alam pikiran kita itu dinamakan pikiran. Lalu logika itu adalah cara benar. Nah, dengan adanya pikiran dibekali dengan logika, kita bisa berpikir. Nah, menggunakan segala apa yang ada dalam alam pikiran, akal budi untuk mempertimbangkan dan menemukan suatu kesimpulan. Ya, itu adalah berpikir. Kalau kita menjalankan pikiran tapi tidak sampai kepada sebuah kesimpulan,
yaitu ngalamun itu termasuk berpikir juga, gitu ya, tapi tidak menggunakan logika dan tidak menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kemudian kalau kita mengambil keputusan sesuatu melalui berpikir dengan menggunakan logika, itulah yang disebut dengan penalaran. Jadi ending dari logika itu adalah penalaran, reasoning gitu ya. Begitu saudara bisa memberikan sebuah reasoning, itu artinya saudara sudah sampai puncak pada kemampuan berpikir yang berdasarkan logika, ya, dan menggunakan segala modal pikiran yang ada dalam diri Anda, dan sudah memutuskan sesuatu, maka itulah yang disebut dengan penalaran. Nah, kalau saudara menulis sebuah pembahasan di dalam tesis, itu sebetulnya adalah sebuah proses penalaran, ya, memutuskan sesuatu melalui berpikir dengan menggunakan logika, ya, itu adalah penalaran. Nah, untuk mendapatkan sebuah penalaran yang benar, ya, itu ada syaratnya, ya. Jadi pertama, di dalam kita melakukan penalaran yang benar, itu mesti dimulai dari sebuah premis awal yang benar, yang itu merupakan sebuah sebab. Nah, kemudian sebab ini nanti akan menghasilkan suatu akibat, ya, kausalitas. Kita belajar sebab akibat kan, dari sebab selalu nanti akan muncul akibat. Akibat itu adalah premis akhir yang tentu dihasilkan, diharapkan hasilnya akan benar. Nah, supaya premis akhir itu benar, dimulai dengan premis awal benar, kausalitas sebab akibat, maka diperlukan suatu logika. Logikanya apa? Logikanya itu sebetulnya dari sebab itu dicari alasannya. Ya, tentu alasannya harus kuat. Kemudian lalu dilakukan sebuah pemikiran, jalan pikiran. Nah, jalan pikirannya tentu harus logis. Jadi hubungan sebab akibat itu akan benar kalau ada alasan yang kuat dan jalan pikiran yang logis. Ya, itu benar. Ya, untuk menghubungkan suatu sebab dengan suatu akibat. Nah, ini adalah sebuah demonstrasi, gitu, ya, dilakukan oleh massa, ya, karena ada keputusan DO, gitu ya, lalu mahasiswa rame-rame demo. Karena banyak teman mereka yang tidak lulus, gitu ya. Nah, itu ada memang itu masuk UNER nanti akan di DO, karena di UNER ada demo mahasiswa
Do reasoning gitu. Reasoning Anda akan kuat benar kalau ya, cair akan di DO. Di UNER ada demo mahasiswa yang di DO. Ini jalan pikirannya salah atau benar? Ya. Kalau misalnya si A lulusan SMA masuk UNER, ya. Nah, kemudian prestasi akademik si A rendah, dan di sini ada peraturan DO, maka si A bisa di DO. Kenapa begitu? Sesuai dengan aturan DO, prestasi akademik orang kalau lulusan SMA masuk UNER di DO itu bisa salah kalau misalnya ya ada musik SMA ya ada peraturan DO. Jalan pikirannya si mahasiswa ini dalam 2 tahun IPK-nya kurang dari 2 dan jumlah SKS-nya kurang dari 100, maka ya benar kalau dia di DO. Ya, ini adalah cara mendapatkan penalaran atau kesimpulan yang benar. Sekali lagi, sebab mengakibatkan akibat benar kalau alasannya kuat dan jalan pikirannya logik. Ya. Saya kira keputusan MK supaya ketuanya dipecat itu tergantung dari sebabnya apa, akibatnya apa, alasannya apa, cara berpikirnya apa. Kalau itu benar, ya benar gitu ya. Maka dari itu begitu dipecat, lalu yang bersangkutan kan melawan kan, mungkin dia punya jalan pikiran yang lain dan dia punya alasan yang lain gitu ya. Nah ini sebenarnya kemampuan berpikir seperti ini tidak hanya dibutuhkan bagi orang-orang eksakta ya yang menggunakan model-model matematik, tapi di ilmu-ilmu sosial pun kadang-kadang logika ini menjadi sangat penting ya. Ini adalah tentang penalaran ya. Nah, penalaran sebagai ilmu tentu dia seperti halnya sains, dia punya produk dan dia juga sebagai proses. Nah, fondasi atau dasar dari filsafat berpikir atau logika itu elemen yang paling dasar adalah konsep ya atau term, istilah. Dan nanti ada hubungan satu konsep dengan konsep yang lain. Itu dinamakan proposisi atau ada yang sampai kepada bentuk konstruk. Nah, kemudian setelah ada proposisi, baru kita melakukan penalaran. Nah, di dalam logika, penalaran itu ada 2 jenis, ada penalaran deduksi, dan ada penalaran induktif atau penalaran yang bersifat induksi. Oke,
Saya akan mulai dari elemen pertama, seperti ibaratnya bangunan begitu ya, itu tentu ada batu, ada bata, ada pasir, ada kerikil, ya, ada kayu, ada kawat, ada besi dan sebagainya. Sama, ya. Logika itu sebagai ilmu itu juga ada penyusunnya. Penyusun paling elementer dari uh, logika itu adalah konsep. Ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini judul dan isi disertasi ini mengandung teori hipotesis sebagai pondasinya. Ya, ini ibaratnya sebuah bangunan, ya pondasi yang paling awal itu adalah sebuah konsep. Jadi kalau ada sebuah judul ya, saya ini nggak kelihatan ya, eliminasi virus avian influenza mukosidasum. Ya. Nah, bagaimana bentuknya konsep atau lebih dulu apa itu kata sifatnya adalah konseptus. Konseptus, konsiper itu adalah menangkap. Konseptus itu adalah tangkapan. Ya, saudara menangkap ikan, gitu ya. Tangkapan dia menangkap pakai jaring, tangkapannya adalah siper itu menangkap, hasilnya adalah tangkapannya. Ya. Nah, per definisi konsep itu adalah hasil abstraksi dari hasil tangkapan panca indera yang dinyatakan atau diartikulasikan dalam term, kata, ya atau istilah yang itulah yang disebut dengan konsep. Ini adalah definisi tinggal dari mana jalannya sampai kepada sebuah konsep. Jadi kalau kita uh, uh, melihat sebuah fenomena, sebuah realitas, ya, maka realitas ini akan ditanggalkan di dalam akal pikiran disebut dengan fantasi atau fantasme. Ya, difantasikan, ya, bentuk sebuah fantasi
isi atau muatan atau penjelasan dari konsep. Ya, jenis konotasi ini bisa konotasinya sifatnya dasar, tapi ada yang sifatnya sudah makin sempit denotasinya. Nah, denotasi itu dalam bahasa logika disebut juga dengan ekstensi, jangkauan, realitas, wujudnya, cakupan dari konsep itu. Nah, konotasi ini bisa sempit, bisa luas. Makin luas denotasi, maka makin sempit konotasinya. Ya, ini adalah hubungan dari konotasi dan denotasi sebuah konsep. Ya, ini adalah sebuah contoh. Ya. Kelenjar endokrin itu sebuah konsep. Konotasinya apa? Ini adalah kelenjar yang memproduksi zat atau hormon yang dapat mempengaruhi organ lain. Ini konotasinya. Denotasinya apa? Kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar pankreas, kelenjar hipofise, dan lain sebagainya. Misalnya kita punya konsep anti-oncogen. Anti-oncogen itu apa? Tahu penjelas. Ini adalah gen yang dapat menyandi sebuah protein untuk menghambat proliferasi dari sel. Ada gen B53, ada gen B16, ada gen 51, ada gen 57. Ini adalah contoh konotasi dan denotasi. Sekali lagi, konotasi itu adalah penjelasannya, sedangkan denotasi itu adalah wujudnya. Jadi kalau Nyai Roro Kidul itu tapi Anissa mungkin belum pernah lihat denotasi. Lalu Susana nggak ada, sekarang digantikan siapa itu? Hah? Pernah dengar nggak? Mas Najib? Nggak, Mas Najib? Luna Maya ya, sekarang penggantinya ya. Sekarang penggantinya Susana Luna Maya. Ya apa masa Luna Maya mau disebut dengan Nyai Roro Kidul? Ya enggak lah, ya kasihan dia. Ya. Nah, jadi konotasi versus denotasi. Sekali lagi, makin luas konotasi, makin sempit denotasi, makin luas denotasi, makin sempit konotasinya. Saya punya sebuah konsep, karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung CH dan O. Ya, itu senyawa hidrokarbon. Konotasinya. Nah, denotasinya apa? Ya sakarose, ya amilum, piranose, glukose, fruktose, itu termasuk karbohidrat. Nah, sekarang kalau karbohidrat yang monosakarida. Monosakarida ini adalah senyawa hidrokarbon yang bentuknya monomer, tunggal, bukan polimer. Nah, yang senyawa hidrokarbon monomer itu ya glukose, fruktose, piranose. Karena amilum itu sebuah polimer kan, sakarose juga polimer gitu. Nah, sekarang saya persempit lagi, ya. Heksose, ya. Ini adalah senyawa hidrokarbon monomer C6. Jadi konotasinya dipanjangkan, ya. Sehingga sekarang denotasinya makin sempit, hanya glukose dan fruktose. Karena piranose itu C-nya lebih dari 6. Ya. Kemudian dipersempit lagi, ya. Senyawa hidrokarbon monomer C6 yang sifatnya aldehid.
tinggal glukose. Ya, karena fruktose itu sifatnya sebagai keton. Ya, sehingga di dalam identifikasinya, analisisnya juga berbeda reagennya. Ya, jadi sudah lihat di sini, ya, makin sempit konotasi, makin luas denotasinya. Senyawa hidrokarbon kan cuman dua konsep kan, sehingga denotasinya banyak sekali. Tapi begitu konotasinya diperpanjang, senyawa hidrokarbon monomer C6 yang bersifat aldehid, maka denotasinya makin sempit dan sebaliknya. Ya, ini adalah hubungan dari denotasi dan konotasi. Sehingga apa? Saudara kadang-kadang di dalam penelitian harus membuat definisi operasional. Yang dimaksud dengan penderita TBC adalah ya orang yang batuk-batuk gitu. Ya, orang yang batuk-batuk itu tidak semuanya penyakit TBC gitu. Ya, sehingga di dalam buat definisi operasional biasanya konotasinya itu diperpanjang, diperluas sehingga denotasinya itu akan menunjuk pada saat denotasi yang terbatas, ya, yang makin sempit. Ya, ini biasanya penting untuk membuat definisi operasional. Nah, kemudian derajat abstraksi, ya, tadi dari fantasme ada aprehensi, ya, kemudian diabstraksikan. Ya, abstraksi ini bisa abstraksi metafisik yang sifatnya sangat umum, di luar fisiknya, di luar realitasnya. Ya, tapi ada abstraksi yang spesifik, ya, mengabstraksikan yang sifatnya sudah sangat spesifik. Misalnya antioksidan adalah senyawa reduktor yang dapat menghambat senyawa oksidator dalam biometabolisme. Ya. Senyawa reduktor, ya, senyawa reduktor kan banyak sekali yang dapat menghambat senyawa oksidator dalam biometabolisme. Metabolisme yang mana? Banyak sekali biometabolismenya. Ya, tentu ini adalah abstraksi yang sifatnya metafisik. Ya, nah, logam berat akan dapat mengikat glukosilhidrid yang ada di dalam sistem enzim hidrolisis. Ya, logam berat itu ada bermacam-macam. Mengikat gugus SH yang ada di dalam enzim hidrolisis. Ya, SH itu ada di macam-macam asam amino. Enzim hidrolisis itu juga bermacam-macam. Ya. Tapi kalau kita sudah menuju yang spesifik, misalnya antioksidan terpenoid dalam kulit manggis dapat mengikat hidrogen, ya, atau peroksida di dalam metabolisme, ya, tripanosoma. Gitu. Ya, jadi mulai sudah sangat spesifik. Ya, kemudian misalnya logam merkuri, ya, akan mengikat glukosilhidrid yang ada di dalam enzim fosfatase, gitu ya, karena fosfatase ini spesifik ya untuk salah satu jenis dari enzim yang bersifat hidrolisis. Nah, coba buat abstraksi metafisik dan fisik berdasarkan realitas ini. Metafisiknya apa? Kalau melihat gambaran seperti ini dalam ilmu lingkungan itu, ini dinamakan apa? Cari istilahnya. Ya. Nah, kemudian dari realitas ini tentu saudara bisa membuat sebuah abstraksi yang fisik, begitu. Penebangan hutan, gitu. Ya, yang tidak sekedar penebangan, ya, perusakan hutan. Kalau ditebang itu mungkin ya apa masih teratur gitu. Kalau ini sudah nggak teratur, ya ditebang dan semuanya bisa rusak, gitu ya.
Ini mungkin abstraksi fisiknya ya perusakan hutan gitu. Nah, tentu metafisiknya ini adalah sebuah perusakan ekosistem lingkungan. Gitu. Tidak, dia adalah lebih bersifat jauh lebih abstrak dibandingkan dengan terminologi perusakan hutan. Nah, saudara, konsep itu ada bermacam-macam. Ya, ada konsep yang sifatnya tunggal, ada konsep yang sifatnya majemuk. Ada konsep yang sifatnya univokal, ya, kemudian ada analogi, kemudian juga ada yang sifatnya equivokal. Ada yang sifatnya universal, ada yang partikular, ada yang singular. Konsep itu ada yang distributif, ada yang kolektif. Kemudian konsep itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, nah konsep itu ada yang nanti akan duduk sebagai subjek, ada konsep yang nanti akan menjadi predikat. Ya, posisinya akan menjadi subjek atau jadi predikat. Nah, jadi kalau misalnya konsep yang sifatnya tunggal, jumlah idenya satu, jumlah katanya satu. Misalnya lever, itu tunggal, idenya satu, jumlah katanya juga satu kata. Ginjal, itu juga gitu. Tapi ada konsep yang majemuk, jumlah idenya satu, tapi jumlah katanya lebih dari satu. Misalnya batu ginjal. Ini bukan batu dan ginjal. Batu ginjal ini sebuah istilah tersendiri. Ya. Mukosa usus. Gitu. Ya, ini adalah sebuah istilah sendiri. Idenya satu. Ya. Ini adalah yang tunggal dan majemuk. Ada univokal, ada equivokal, ada analog. Jumlah katanya satu, jumlah idenya satu. Contoh pankreas, hipofise. Equivokal, jumlah katanya satu, tapi idenya bisa lebih dari satu. Misalnya bulan. Bulan itu ada datang bulan, ya, ada bulan September, ada bulan kemarin, ada bulan depan. Jadi bulan dalam hal ini tergantung dari konteksnya apa, idenya apa gitu. Kali gitu ya. Kali berantas, barangkali, kali 5. Jadi kali di sini mempunyai ide yang bisa lebih dari satu. Nah di sini analog, ya ini juga begitu. Jumlah katanya satu, jumlah idenya lebih dari satu. Normal, IQ-nya normal, HB-nya normal, SGPT-nya normal. Ya, walaupun idenya lebih dari satu, tapi di sini sama mananya. IQ normal, normal di sini juga sama dengan kalau kita bilang HB-nya normal, SGPT-nya normal, ya, datang bulannya normal, gitu, ya. Itu jadi kata normal di situ mempunyai ide yang analog, gitu, sama. Nah, ada yang singular, ada partikular, ada universal. Kalau singular itu satu individu. Lady D. Lady D itu di dunia cuma satu. Gus Dur gitu ya. Di dunia hanya satu, Gus Dur. Kalau Anissa Trihutami ini kira-kira singular apa partikular ya? Apa ada nama-nama yang namanya sama gitu ya? Ya. Muhammad Zainuddin itu singular apa partikular gitu ya?
kok rasanya tidak singular ya. Nama Muhammad Zainuddin kalau saya klik di Google gitu, waduh banyak sekali nama saya. Kalau Mbak Anissa gimana? Ada nggak nama yang sama? Saya pernah iseng Google nama sendiri, ternyata ada. Ada ya. Berarti Mbak Anissa bukan singular ya, bukan seperti Lady Di ya. 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 Kemudian ada yang partikular. Ini bagian dari sebagian dokter, sebagian apoteker, sebagian mahasiswa. Jadi the part of gitu. Nah kalau universal itu semuanya, semua unsur atau semua individu, semua dokter, semua apoteker, semua mahasiswa. Jadi all gitu ya. Jadi bukan the part of, tapi ini ada all gitu. Ini adalah yang sifatnya universal. Nah, kemudian ada distributif, ada kolektif ya. Kalau distributif itu melekat pada masing-masing individu atau unsur. Misalnya dokter, ada dokter Supriyadi, ada dokter Hutomo, ya. Jadi di sini melekat pada masing-masing individu, ya. Tapi ada yang tidak melekat pada individu, tapi untuk kelompok. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu satu tim, ya. Jadi tidak boleh mengatasnamakan satu orang, ya. Seperti Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh mengatasnamakan satu orang, mesti itu adalah sifatnya kolektif. Ya. Kemudian ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu pengakuan adanya atau kebenarannya. Ya, kalau negatif itu pengingkaran adanya atau pengingkaran kebenaran. Misalnya adil, tikus, ganas, sembuh. Ya negatifnya ya tidak adil, ya bukan tikus, tidak ganas, tidak sembuh gitu. Kalau miskin itu positif apa negatif? Yang saya tanah Anissa, saya gambar untuk Anissa. Anissa, miskin itu positif apa negatif? Negatif kan? Negatif. Kok bisa negatif? Ya negatifnya tidak miskin. Jangan bilang miskin itu konsep negatif loh ya. Harus ada non gitu, an gitu. Jadi tidak boleh miskin itu diartikan negatif. Ya, miskin itu konsep positif. Dari segi logika loh ya, bukan dari apa pengertian sehari-hari gitu. Miskin itu memang tidak kaya. Jadi lebih sebut aja tidak kaya, jangan disebut miskin. Gitu. Ya, oke. Kemudian berikutnya, ini adalah pembagian dan penggabungan dari sebuah konsep. Jadi konsep itu bisa seperti roti gitu ya, bisa dibagi-bagi gitu. Tapi bisa juga digabung-gabungkan gitu. Tapi juga bisa diberikan definisi. Konsep itu bisa dibagi, bisa digabung, dan bisa diberikan definisi. Nah seperti ini. Ya. Ini adalah perlakuan pada konsep. Ini adalah pembagian atau disebut dengan klasifikasi. Ya. Kemudian satu konsep dapat dibagi atas sub-sub konsep. Kalau penggabungan itu beberapa konsep digabung menjadi multi konsep. Nah, kemudian juga didefinisikan apa yang dimaksud ya. Dari konsep itu diberikan definisi atau batasan pengertian tentang konsep tersebut. Ya. Kemudian kalau kita ingin membagi itu ada syaratnya. Ya. Pembagian konsep harus didasarkan pada sifat persamaan yang ada pada genera secara menyeluruh. Pembagian konsep harus atas satu dasar saja. Pembagian harus lengkap mencakup semua genera yang ada di dalamnya. Misalnya, contoh,
Sediaan farmasi per oral terbagi atas tablet, kaplet, kapsul, sirup, puyer. Dasarnya sama. Ini semua adalah per oral. Nah, kalau misalnya di ini, bakteri dibedakan atas gram positif, gram negatif, aerob, anaerob, patogen, non-patogen. Ini nggak benar, dasarnya apa? Kalau berdasarkan dibutuhkan oksigen atau tidak oksigen, itu dinamakan, dibagi menjadi aerob, non-aerob. Gitu. Jadi tidak boleh mengklasifikasi bakteri dengan tanpa ada dasar yang sama. Nah, kemudian kalau kita menggabung juga begitu, ya, pengelompokan denotasi menjadi konotasi tertentu berdasarkan kesamaan sifat dari individu menuju sebuah golongan. Misalnya ini ada glukose, ada fruktose, ada piranose, ada albumin, ada gulin, kalektin. Ya, tentu kita bisa kita gabungkan menjadi glukose, fruktose, piranose adalah karbohidrat yang mempunyai atom C, H, dan O. Jadi digabungkannya berdasarkan satu sifat yang sama. Albumin, globulin ini dimasukkan sebagai protein karena mengandung semuanya mengandung asam amino. Ya, ini adalah penggabungan dan pengelompokan. Nah, kemudian konsep itu bisa didefinisikan. Ya, definisi atau definer itu menandai batas, memberikan ketentuan, menentukan batas, mengeksplisitkan unsur yang ada di dalam sebuah konsep. Nah, kalau kita membuat definisi, ya, ini artinya memberikan nama pada sekelompok karakteristik dan dari suatu konsep sehingga dapat memberi pengertian sekaligus dapat membedakan dari konsep yang lain. Nah, kalau kita membuat sebuah definisi harus ada dua unsur. Ada generalnya, ada diferensialnya. Ada jenisnya, ada pembedanya. Jadi misalnya, ya, genera ini adalah nama umum yang mencakup benda yang didefinisikan. Kemudian kalau diferensial itu adalah term yang membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Ya. Nah, untuk membuat definisi, persyaratannya tidak lebih sempit atau lebih luas dari konotasi kata yang didefinisikan. Tidak menggunakan bentuk negatifnya. Diferensial tidak membingungkan. Tidak menggunakan kata yang didefinisikan itu sendiri atau yang disebut dengan sekuler atau tautologis. Misalnya kita akan mendefinisikan tentang logam berat. Ya, logam berat. Ya. Tentu nanti akan termasuk yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya, dari definisi-definisi ini. Logam berat yang bervalensi 2, ya. Jadi logam berat adalah logam yang bervalensi 2. Ya terlalu luas, ya terlalu logam yang bervalensi 2 itu ya kalsium itu ya bervalensi 2. Mg juga bervalensi 2, tapi dia bukan logam berat itu ya Pb, Hg, Cd, ya Cu itu. Misalnya ini, spektrofotometri adalah instrumen analisis yang menggunakan lampu deuterium. Ya, terlalu sempit gitu. Deuterium itu hanya untuk yang visible, yang UV, tapi yang visible tidak bisa menggunakan deuterium. Gitu. Oksidator adalah senyawa bukan reduktor. Ini bentuk negatifnya, ini nggak boleh bikin definisi seperti ini. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang bersumber dari hasil kerja otak. Ya. Tidak selalu, ya kadang-kadang kerja otot gitu. Ya pemahat itu keterampilannya itu bukan kerja otak, itu adalah kerja ototnya. Jadi ini adalah definisi yang non contoh, yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Nah, demikian juga definisi itu ada yang sifatnya sinonim, ada yang etimologi, ada yang esensi, ada yang kausal, ada yang deskripsi. Ya, saya kira untuk
berikutnya akan saya sampaikan di kuliah berikutnya, ya. Dan sementara saya akan stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya kira saya akhiri sampai di sini. Nanti minggu depan Mas Najib akan mencarikan hari gitu. Ya, yang jelas jangan Jumat Mas. Saya Jumat ada akreditasi, saya harus menerima asesor. Jadi minggu depan kayaknya saya harus menyiapkan akreditasi. Ya, tolong dicarikan hari lain ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.